Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan membahas tentang barisan dan limit pada analisis real. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu barisan bilangan real. Barisan bilangan real adalah fungsi yang memiliki daerah asal himpunan semua bilangan asli atau dinotasikan dengan N. Dan himpunan tersebut termuat dalam himpunan semua bilangan real atau dinotasikan dengan R. Nah, secara singkatnya itu fungsi X memetakan N dengan R. Nah, jadi barisan itu adalah fungsi. Yap, betul, barisan adalah fungsi. Mengapa selama kita bersekolah itu barisan tidak menggambarkan ataupun tidak ada tanda-tanda bahwa barisan itu adalah fungsi? Notasi barisan bilangan real. Secara simbolik, fungsi X memetakan N dengan R. Nah, di sini kan kita membahas tentang fungsi. Jadi kita bisa menggambarkan N dengan R itu dengan diagram itu dengan N anggotanya itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N, dan R itu anggotanya itu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, ini adalah anggota N dan ini anggota R. Nah, di sini antara N dengan R ada fungsi X. Fungsi X itu adalah barisan. Nah, dengan contoh yang ada di sini, kita bisa menggambarkan notasinya, yaitu X, Xn, atau Xn, N elemen N. Nah, untuk penyajiannya, kita bisa menuliskannya dengan bentuk daftar unsur, yaitu X sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan untuk bentuk rumusnya itu X sama dengan Xn. Dan untuk bentuk rekursif ini adalah suatu relasi antar suku-suku. Untuk bentuk rekursifnya itu X1 dan Xn sama dengan 2Xn dikurang 1. Nah, ini adalah suku ke N sama dengan 2 dikali suku selanjutnya. Sebelumnya. Nah, ini adalah bentuk rekursif. Supaya kita lebih paham tentang barisan bilangan real, kita berikan satu contoh. Itu N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N. Dan R 1, 4, 9 dan seterusnya sampai dengan N kuadrat. Ini ada fungsi X. Nah, untuk daftar unsurnya, X sama dengan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya.
dan bentuk rumusnya itu X sama dengan N kuadrat rekursif X1 sama dengan 1 dan Xn sama dengan akar Xn dikurang 1 tambah 1 akar 2. Nah, untuk membuktikan rumus ini pada soal kita ini tuh, untuk X2 nya itu X sama dengan 1 ditambah 1 akar 2 sama dengan 4. Ini 4 kan. Nah, untuk X3 nya sama dengan akar X2 ditambah 1 akar 2. Nah, X2 nya itu kan 4 akar 4 ditambah 1 akar 2. X3 sama dengan 9. Jadi rumus ini berlaku pada soal kita. Saya akan menjelaskan tentang operasi barisan bilangan real. Operasi barisan bilangan real adalah operasi-operasi matematika dasar, di mana terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian skalar dengan konstanta yang diterapkan pada barisan bilangan real. Penting untuk diingat bahwa operasi-operasi ini dilakukan dengan elemen demi elemen. Artinya, jika kita punya dua barisan, yaitu X sama dengan X1, X2, X3, dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3, maka penjumlahan X tambah Y hasilnya adalah barisan X1 tambah Y1. Begitu juga dengan pengurangan, X dikurangi Y hasilnya adalah barisan X1 dikurangi Y1. Dan juga perkalian X kali Y hasilnya adalah barisan X1 dikali Y1. Tetapi berbeda dengan perkalian skalar C dikali X, di mana C adalah konstanta, hasilnya adalah konstanta barisan C dikali X1. Contohnya, nah sekarang kita lanjut kepada penjelasan ketunggalan limit barisan. Jika sebuah barisan konvergen, artinya mendekati suatu nilai tertentu, maka nilai yang didekati tersebut adalah unik atau hanya ada satu. Dengan kata lain, sebuah barisan tidak dapat konvergen kedua nilai yang berbeda. Teorema 1 secara formal menyatakan jika barisan Xn konvergen ke X dan juga konvergen ke Y, maka X sama dengan Y. Bukti dari teorema ini menggunakan definisi limit dan sifat-sifat nilai mutlak. Intinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa jika kita asumsikan barisan tersebut konvergen kedua nilai yang berbeda X dan Y, kita bisa menunjukkan bahwa selisih antara X dan Y harus lebih kecil dari sembarang bilangan. Satu-satunya bilangan yang lebih kecil dari setiap bilangan positif adalah 0. Oleh karena itu, X dikurangi Y sama dengan 0, yang berarti X sama dengan Y. Ini membuktikan bahwa asumsi awal adalah salah, sehingga teorema ini terbukti benar. Sekian penjelasan dari saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi barisan terbatas dan cara menentukan barisan itu konvergen atau tidak. Nah, pertama kita bahas yaitu barisan terbatas. Di sini definisinya, barisan Xn disebut terbatas jika terdapat M lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk N2 itu elemen bilangan asli. Berlaku mutlak Xn lebih kecil sama dari M. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu perbedaan dari baris dan deret. Misalnya AN sama dengan 2N.
Itu berarti kita mulai dulu dari suku n yang pertama, n1. Berarti kita misalkan n-nya kan tadi 1, berarti 2 kali n itu 2. N2-nya 4, 6, N4-nya 8, N5-nya 10, dan seterusnya. Nah, kalau deret itu kita pakai simbol. Itu simbolnya kita sebut sigma. Nah, deret itu seperti gimana ya? Penjumlahan. Di sini kita ambil dari barisan tadi. N sama dengan 1 menuju tak hingga, karena tidak ditentukan sampai suku keberapa. 2n. Nah, sebenarnya kita tulis seperti ini saja itu sudah benar. Jika dijabarkan seperti jadi dari n mulai 1, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah dan seterusnya, kecuali ke sigma 2n dimulai dari n1 sampai ditentukan dia sampai misalnya kayak tadi 5, berarti kita tulis sampai 10 saja. Nah, itulah perbedaan dari baris dan deret. Baris itu koma, deret itu tambah, penjumlahan. Nah, sekarang kita akan membuktikan barisan itu terbatas atau tidak. Misalnya, kita diberi xn itu sama dengan min 1 pangkat n per n. Nah, cara membuktikannya itu kita mulai dulu. Kita misalkan n pertama n1, x1, x2, x3, x4. Nah, kita misalkan min 1 pangkat 1 per 1 itu sama dengan min 1 pangkat 1. Min 1 per 1 berarti 1. X2 min 1 pangkat 2 per 1. Berarti kalau pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Jadi ini bukan 1, 2. 1 per 2. Lanjut ke n yang ketiga, min 1 pangkat 3 per 3. Berarti kalau n-nya ganjil, pangkatnya ganjil, berarti negatif. Negatif 1 per 3. Lanjut n yang keempat, 1 pangkat 4 per 4. Itu berarti 1 per 4. Nah, di sini kita menemukan pola. Jika n-nya ganjil, berarti hasilnya negatif. Kita lihat x1, x3 hasilnya negatif. Dan yang kalau n-nya genap berarti hasilnya positif. Nah, ini kita sebut terbatas. Baiklah, lanjut. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan barisan itu konvergen atau divergen. Langsung saja ke contohnya. Kita diberi soal dari dua barisan ini mana yang konvergen dan divergen. Nah, bagian yang A 1, 2, 3, 4, 5 itu kan nilainya kita lihat membesar. Kita tahu 2 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 2, 4 lebih besar dari 3, dan 5 lebih besar dari 4. Ini kan berarti memiliki kecenderungan menuju tak hingga. Nah, berarti ini divergen. Nah, yang kedua 0,1, 0,01, 0,001 dan seterusnya. Ini kita tahu 0,1 itu 1 per 10,
0,01 itu 1 per 100, 0,001 1 per 1000, 1 per 10.000, 1 per 100.000. Nah, kita tahu berarti dia menuju nilai tertentu, yaitu 0. Nah, seperti definisinya sendiri, memiliki limit yang ada dan terbatas, berarti ini konvergen. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Kita diberi barisan AN sama dengan 2 pangkat N per 3 pangkat N tambah 1. Nah, di sini pangkatnya yang ditambah 1, N tambah 1. Nah, cara menentukan barisan ini konvergen atau divergen, kita bisa menggunakan konsep limit. Nah, langsung saja. Limit N menuju tak hingga 2 pangkat N per 3 pangkat N tambah 1. Nah, maaf, pilek. Limit N menuju tak hingga 2 pangkat N per 3 pangkat N. Nah, kita tahu sifat dari eksponen jika sebuah perkalian dengan perpangkatan dengan basis yang sama, kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Nah, di sini kan 3 pangkat N tambah 1. Itu berarti 3 pangkat N dikali 3 pangkat 1. Nah, lanjut. Limit N menuju tak hingga 2 pangkat N per 3 pangkat N dikali 3 pangkat 1. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada angka 1, tapi tidak ditulis karena tidak berpengaruh. Nah, lanjut. 1 per 3 limit N menuju tak hingga itu 2 pangkat N per 3 pangkat N. Nah, di sini kita tahu, kita lihat di atasnya kan 2, di bawahnya 3, N-nya tak hingga. Jadi sama seperti yang ini tadi, 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per 10.000 pasti berkecenderungan menuju nilai 0. Nah, berarti ini 0. 1 per 3 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, berarti ini tuh konvergen. Nah, lanjut untuk soal yang ketiga. Diberi barisan AN 3 dikali min 1 pangkat N per N faktorial. Nah, di sini kita cara menyelesaikannya itu kita misalkan N-nya itu dimulai dari N1, N2, N3 sampai N4. Misalnya N1, N2, N3, N4. Nah, misalnya N yang pertama 3 dikali min 1 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, ini berarti sama seperti contoh pembuktian barisan terbatas yang tadi. 3 dikali min 1 min 3 per 1. N yang kedua 3 dikali min 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Itu berarti seperti yang tadi, jika pangkatnya genap berarti hasilnya positif. Berarti 3 per 2. Lanjut suku yang ketiga. 3 kali min 1 pangkat 3 per 3 faktorial. Min 3 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 6.
3 dibagi 1 per 2 min setengah. Lanjut, n yang keempat 3 dikali min 1 pangkat 4 per 4 faktorial. Ini berarti 3 per 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ini berarti 1 per 8. Nah, ini jika kita lihat berpola. Jika n-nya ganjil, pasti hasilnya negatif. Jika n-nya genap, hasilnya positif. Nah, ini berarti disebut barisan terbatas, tapi tidak konvergen. Karena seperti definisinya sendiri, barisan tersebut mendekati suatu bilangan tertentu atau memiliki limit yang ada dan terbatas. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai barisan terbatas dan cara menentukan barisan itu konvergen atau divergen. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.